Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihabuddin, biasa dikenal Pak Seha. Di sini saya mengajar tentang informatika atau biasa disebut dengan DIK. Melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mengenal apa itu program pengolah gambar yang biasa disebut dengan Paint, CorelDRAW, Photoshop. Sekarang kita akan mempelajarinya langsung ke Paint-nya. Kita buka dulu aplikasi Paint. Maaf ya, untuk tampilannya ini kan tampilan 2010 ya, Windows 2010. Kalau 2007 tampilannya nggak akan seperti ini. Namun ini tidak perlu dipermasalahkan karena nanti kita akan belajarnya sama-sama, yaitu tentang mengolah gambar Paint. Nah, ini adalah tampilan dari program atau pengolah gambar Paint. Sebelum kita menggambar, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu apa saja sih nama-nama yang ada di jendela atau tampilan ini. Yang pertama di sini ada yang namanya file atau biasa disebut dengan Paint button. Bisa dilihat di buku kalian halaman 6 dan 7. Paint button ini merupakan tombol yang berisi perintah seperti new, open, save, save as, dan print. Kita bisa klik di sini, klik file. Nah, ini adalah menu-menunya atau ikon-ikon yang ada di Paint button. New ini berguna untuk apa sih? New ini berguna untuk membuat area drawing, membuat dokumen baru ya, atau new picture. Create a new picture ini maksudnya membuat gambar baru. Jadi akan terlihat kosong seperti ini. Nanti kalau kita klik ya, akan terlihat kertas kosong seperti ini yang masih berwarna putih. Kemudian bawahnya ada yang namanya ikon open. Ikon open ini berguna untuk apa? Ikon open ini berguna untuk membuka gambar yang pernah kita buat. Kalau kita pernah membuat gambar, kita klik saja open. Nah, cari gambar yang sudah pernah kalian buat. Contoh di sini pas saya mau ambil gambar ini aja ya. Ini adalah logo atau ikon dari program Paint ini sendiri. Kalau kalian mau lihat, ini ada yang kecil ini. Nah, inilah logonya, logo dari Paint. Kemudian setelah open ada yang namanya save. Save ini berguna untuk menyimpan gambar yang pernah kita edit. Nah, ini kan gambar kita edit di sini. Contoh kita kasih tulisan Paint. Karena ini terlalu besar tulisannya, kita perkecil. Sisnya kita buat sekitar 20 aja ya. Ya 20. Terlalu kecil 20. Kita pakai 48. Nah, kemudian untuk warnanya jangan hitam, kita pakai yang hijau-hijau lah seperti ini ya. Ini kan sudah kita edit, kita kasih tulisan. Ini bisa kita save, artinya menyimpan gambar yang sudah kita edit seperti ini. Kemudian ada yang namanya save as. Save as ini gunanya itu sama dengan save, yaitu menyimpan dokumen atau menyimpan gambar. Cuman bedanya kalau save as ini kan kita menyimpannya dari awal. Kalau seperti ini kan udah editan, jadi kita pakainya save. Tapi kalau masih kosong seperti ini, gimana ya? Ini kita delete. Nah, kalau dia masih kosong seperti ini kan kertasnya masih kosong. Kita menggambar di sini, kita pakai lingkaran, kita pakai kotak, ya, atau kita pakai segitiga. Nah, ini kan gambar baru yang perlu kita buat. Kita bisa pilih save as, menyimpan gambar yang baru kita buat, ya. Kemudian di bawahnya ada print. Print ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencetak apa sih? Mencetak gambar yang sudah kita buat. Itu gunanya print. Ya, dari sini sudah paham ya. Untuk yang lain ini tidak perlu, hanya buat ketahui saja. Set as desktop background ini berguna untuk men-setting gambar yang kita buat agar tampil di sini.
seperti ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya properties. Properties ini pengaturan dari kertas yang akan kita gambar, seperti ukurannya, tingginya berapa, panjangnya berapa ya. Ini properties. Kemudian di bawahnya about, ada about Paint. About Paint ini tentang Paint, tentang aplikasi ini. Aplikasi ini miliknya siapa sih? Aplikasi Paint ini miliknya Windows sendiri atau bawaan kalau kalian punya komputer di rumah atau laptop. Kemudian perangkatnya pakai Windows itu pasti ada namanya Paint ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, karena Paint ini sendiri bawaan dari Windows, kecuali kalau kalian installnya bukan Windows tapi install Vista yang lain, itu nggak perlu ya. Kemudian ada yang namanya exit. Exit ini sudah tahu lah, ini gunanya untuk keluar dari program Paint ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tab ribbon ya. Mana sih tab ribbon? Tab ribbon itu ada di sini, di sampingnya kata-kata file yang tadi saya sebut sebagai file button. Nah, ini adalah tab ribbon. Tab ribbon itu adalah menu yang ada di aplikasi, menu yang ada di Paint ini. Di sini ada dua, ada home dan view. Ini tab ribbon. Nah, tab ribbon home ini terdapat beberapa ikon-ikon yang berguna untuk menggambar. Nah, karena terlalu banyaknya ikon, maka beberapa ikon itu dikelompokkan menjadi per group. Maaf. Dibagi menjadi per group, yang mana di sini ada yang namanya grup clipboard, ada image ya, kemudian ada tools, ada shapes, kemudian ada color ya. Ini yang ada di tab ribbon home. Beda lagi dengan yang ada di tab ribbon view. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa ikon yang sedikit, cuman tetap dibagi menjadi per grup. Di sini ada grup zoom, ada grup show or hide, kemudian ada display. Ini beberapa ikon yang ada di tab ribbon view, dimana nanti akan kita pelajari yang ada di tab ribbon home. Selanjutnya, setelah tab ribbon ini yang ada di sini, kita akan mengenal yang di atasnya ini, namanya adalah quick access toolbar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempercepat kinerja kita atau mempercepat kita mengklik beberapa ikon yang ada di Paint button ini, seperti save, ini kan ada di atas sini. Kemudian kalau kita mau ngeprint ya, bisa kita taruh sini. Nah, ini namanya print ya. Kemudian ada new bisa kita taruh sini. Nah, di sini kan tidak ada yang namanya new ya, kertas putih seperti ini. Kita taruh di sini tuh bagaimana caranya? Kita klik saja yang berwarna apa, tanda panah yang ini, kita klik. Nah, di sini ada yang namanya new, kita centang, maka dia akan otomatis keluar seperti ini. Tapi kalau kita centangannya ini kita hapus, maka yang di sini juga akan ikut hilang. Nah, ini yang namanya quick access toolbar. Selanjutnya ada yang namanya drawing area atau area menggambar. Itu di mana? Ya, ini kertas putih ini adalah area untuk menggambar. Apa saja yang perlu digambar di sini terserah, bisa kalian mencoret-coretnya dengan pensil seperti ini ya. Kemudian kalian siram dengan warna seperti ini, kita kasih warna merah, kita siram. Nah, kan seperti ini ya. Kemudian bisa kita kasih teks di sini, kelas 2, tapi teksnya nggak kelihatan karena warnanya masih tetap merah ya. Kita seleksi seperti ini, kemudian kita pilih warna hitam. Nah, jangan keluar warna hitam. Kemudian apalagi bisa kita hapus pakai eraser. Eraser pun kita bisa mengaturnya pakai yang besar ini ya, atau yang kecil ini. Nah, nggak kelihatan ya kalau yang kecil, kita pakai yang besar. Nih, kita hapus.
Ini adalah fungsi dari eraser. Terserah mau diapakan. Ini yang namanya drawing area. Kita hapus semuanya dulu jadi putih lagi. Selanjutnya ada yang namanya apa ya tadi, sedikit lupa. Ada yang namanya color, iya color ya, color yang dimaksud dengan color ada di halaman 8 ya, bisa kalian lihat. Itu yang tadi saya jelaskan, ikon pada file button apa saja yang ada di sini tadi ya. Ini semua sudah. Kemudian buka halaman, halaman 10. Di halaman 10 bagian bawah itu ada yang namanya group color. Group color itu yang mana sih? Group color itu yang ini. Ini adalah group color. Gunanya untuk apa? Untuk kita memilih warna. Contoh lah, kalau kita mau mencoret-coretnya kan pensil biasanya warna hitam, identik hitam ya. Kalau kita ingin merubahnya, bisa kita rubah kayak warna apa, terserah. Tinggal pilih di sini. Kita pakai warna hijau bisa, pakai warna kuning bisa, merah bisa. Nah ya, ini gunanya color group atau group color atau pemilihan warna ya. Sampai di sini sudah paham? Saya anggap sudah paham ya. Nanti kita akan belajar mengenai ikon-ikon yang ada di tab ribbon home. Nah, sekian dari Pak Seha. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar ya. Sekian dari Pak Seha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.